Hai, 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 hai. Suara Juventini Mania, penggemar channel kesayangan kita semua di YouTube. Jumpa lagi Suara Juventus ini man. dengan gue Didi sebagai host. Kali ini mau biasalah bersuara dengan nyaring dan gembira di channel Suara Juventini. Seperti biasa, gue nggak bakalan sendiri nih ya ngebahas tentang Juventus. Gue ditemenin sama dua narasumber kece ini yang sudah hadir dengan penuh semangat. Eh, Tentu saja beliau-beliau ini narasumber terkemuka dan handal yang sudah malang melintang di channel YouTube kita. Silahkan kita perkenalan kilas dulu. Siapa nih yang dari Mas yang pakai kostum kaos warna hitam, nanti dilanjut langsung dengan Mas yang satunya lagi. Silahkan. Oke, halo teman-teman Suara Juventini, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di Hai. rumah. Gua Ricky dari Taman Mini. Yo, Riki Taman Mini dilanjut. Monggo. Halo teman-teman Suara Juventus ini, Juve Dona, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gue Bio di sini Suara Juventus ini. Oke, selamat Hari Kemerdekaan Dirgahayu Indonesia yang ke-79 tahun. Merdeka. Menjaga, menyala negaraku. Oke, mantap. Sip, 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 sip. Terima kasih Mas Riki dari Taman Mini. Mas Bio dari mana nih? Belum Oh, disebutin tadi. Dari dari IKN ya? dari KN nih, baru aja Oke, pasir persiapan. pasir penajam ya? Iya, Pasar Penajam nih. Kebetulan Iya, tadi iya, iya, naik iya. kereta yang baru nih, baru sampai banget nih. Oh, iya, 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 iya. Autonom itu ya, kereta Ya, autonom. Mantap sekali mantap memang. keretanya. Oke, oke. Sip, perkenalan kita udah sangat mewakili gimana rasanya sebagai Juventini menyambut musim baru, oke? Jadi kita di edisi kali ini Vincerius akan coba kita mau ngobrol nih, mau diskusi, mau membahas tentang Mercato seperti biasa berita-berita Yes. Mercato kita coba mau masuk. Nanti rencananya ada 3 berita Mercato yang akan kita bahas. Pertama tentang Kenan Yildiz yang sudah resmi muncul di Juve Store dengan nomor jersey 10. Wah, Nomor jersey yang tentu saja kita semua tahu seperti apa dan siapa saja pewarisnya yang terdahulu. Nah, kemudian nanti kedua kita akan coba bahas nasibnya dua pemain Juve juga. Yang pertama McKennie, Weston McKennie dan Fabio Miretti. Langsung saja kita yang bahas tentang Yildiz dulu nih. Gimana menurut Mas Riki pendapatnya tentang official secara resmi Yildiz bakal make jersey nomor 10 di musim ini? Silakan Mas Riki gimana? Wah, oke, akhirnya akhirnya finalisasi. Itu sudah resmi ya di Juventus Store, terpampang jersey nomor 10 yang legendaris dengan nama Kenan Yildiz, pria berumur 19 tahun. Ya kan, jadi ini suatu berita yang sebenarnya nggak terlalu mengagetkan karena sudah digadang-gadang ya Bang ya dari awal-awal musim, akhir-akhir musim lalu tuh sudah ada berita-berita ini sudah bermunculan, cuman ternyata beneran diresmikan gitu. Jadi kalau dari gue melihatnya, Yildiz ini pemain potensial bang. Dibilang jelek pun enggak. Dia pemain bagus gitu dan sangat menghibur di lapangan ya. Kalau ngelihat Yildiz main tuh, kalau gue sih teringat sama kayak Cristiano Ronaldo muda gitu ya, yang dengan larinya yang kencang, gocekan-gocekan yang yahut gitu kan. Bahkan gol pertama dia di Serie A itu salah satu gol terbaik Juventus Yes. Hmm. yang gue lihat di musim lalu. Ya kan, itu akselerasi yang luar biasa gitu. Jadi kalau sebagai profil pemain, gue melihatnya pemain ini pemain yang punya talenta lah bang, bagus lah gitu. Cuman masalahnya ya, masalahnya nomor 10 ini bukan nomor sembarangan, khususnya untuk di Juventus ya. Juventus itu sudah terkenal dengan pemain-pemain nomor 10 yang legendaris ya, Michel Platini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez, Paulo Dybala, Paul Pogba, itu kan semua pemain-pemain yang punya magis ya di lapangannya Juventus gitu ya. Jadi bukan pemain sembarangan. Nah, pertanyaannya adalah bisakah pemain muda ini mengemban tugas seberat ini gitu ya, mengemban tugas tanggung jawab, terus juga ada apa namanya, legenda nomor 10 di Juve itu benar-benar melegenda lah gitu. Apalagi kalau misalnya tifosi-tifosi Juventus yang udah tua gitu ya, pasti kan nomor 10 kan itu agung banget gitu ya Bang. Jadi bisakah pemain muda ini mengemban tugas itu gitu. Pertanyaannya kan itu. Kita kan di sini berbicara bukan sebagai brand ambassador ya Yildiz dikasih nomor 10 karena Adidas dan lain-lain, nggak seperti itu. Kita bicara dari kacamata fans. Kalau dari gue sih melihatnya mungkin ya, kalau dari statistik yang sudah Yildiz tunjukkan di musim lalu, dengan average game yang hanya sekitar 10 sampai 11 menit per gamenya,
dengan hanya total mencetak 2 gol sepanjang musim, menurut gue masih belum cukup ya Bang ya untuk untuk mengenakan nomor 10 yang legendaris ini gitu sih. Cuman kalau misalnya dilihatnya dari apa namanya suatu strategi bisnis Adidas dengan Juventus dan lain-lain itu beda cerita gitu sih Bang. Kalau dari gue pandangan gue seperti itu sih Bang. Oke, thank you Mas Riki atas pandangan dan opininya nih ya. Langsung aja nih kita coba tanya dengan Mas Bio. Gimana Mas Bio? Apakah dengan yang disampaikan Mas Riki barusan ini, Mas Bio bisa menerima atau mungkin ada pendapat lain? Monggo, silahkan. Kalau menurut gue sebagai fans Juventus ya memang lah nomor 10 di Juventus tuh ikonik banget dari Platini, Baggio, Del Piero, Carlos Tevez, Pogba, Dybala ya terakhir ya mungkin Yildiz susesornya para legenda-legenda itulah yang memang punya magical yang yahut lah buat ditonton apalagi dari zaman Platini eh, Champions Baggio kita bangkit di era Baggio juara UEFA terus Del Piero lah. Siapa sih yang nggak tahu Del Piero di Juventus sampai namanya harum sekali di Juventus. Nah, Carlos Tevez sampai membawa Juventus ke final gitu. Pogba ya sosok lah karena dia punya apa namanya kenangan buruk di Juventus. Dikasih nomor 10 ke Allegri ya dia dikasih Allegri next seasonnya malah cabut balik ke MU. Nah, ini Dybala juga hampir sama kemarin ceritanya. Dikasih nomor 10 sudah berapa musim akhirnya dia minta naik gaji ya dicabut juga ke Roma. Nah, ini si Yildiz ini memang kan dia bukan permintaan dia, tapi memang dia dari beberapa match-match ke belakang kan selebrasinya ikonik tuh mengingatkan kepada Alessandro Del Piero juga. Dan juga dari cara mainnya pun agak stylish gitu loh, beda sama pemain-pemain Juventus yang lain. Dan juga terlihat di next gen, di U18 Juventus waktu itu dia menjadi, apa namanya ya, menjadi motor di lini serang timnya gitu. Bisa menjadi kapten kadang-kadang bersama Sule waktu itu. Nah, tapi kan ini udah kelihatan amat Juventus sekarang ini menjadikan dia nomor 10 karena memang ada suntikan dari Adidas, ada advice juga dari Adidas yang mana dia BA Adidas di Turki dan juga mungkin masih muda juga 19 tahun. Anak muda mana yang jadi sukses Adidas sudah masuk timnas Turki juga. Nah, ini mungkin Adidas ingin mengemban itu sebagai BA-nya di Italia dan juga khusus di Eropa. Nah, kan si Juve juga besok kan main di 5 kompetisi yang mana semua terekspos media. Nah, ini mungkin strategi dagangnya Juventus sih dari situ. Menurut gue sekarang fokusnya Juventus bukan lagi ngebangun prestasi, cuma lagi rebuild soal ekonomi sebenarnya sih. Kelihatan kita berbagai pemain juga dijual, dari pemain yang sebenarnya bisa masuk nih di next tim sama Mota malah dijual karena kebutuhan keuangan Juventus. Nah, ini juga mungkin salah satu strateginya dari Juventus, dari Elkan, bagaimana ingin menaikkan taraf ekonomi Juventus dulu ya. Kita sedih juga sih memang Juventus lagi kekurangan dana sebenarnya nggak kayak gitu besar lain, cuma namanya aja lagi masih besar, cuma dari sisi keuangan dari kacamata fans gue sih sedih gitu loh masih dia karena memang Juventus masih jadi tim besar di Italia, masih juga tim besar di Eropa, tapi dari secara keuangan memang sedang agak kedodoran pasca kasus-kasus yang mendera Juventus di musim lalu. Tapi ini gue sih berharap Yildiz bisa menjadi satu ledakan lah kayak macam Lionel Messi-nya Barcelona, Juventusnya, Cristiano Ronaldo-nya MU gitu loh. Ya nggak muluk-muluk lah. Ada suatu ledakan besar di Yildiz nanti di musim depan. Nanti mungkin dia terekspos kan di UCL juga. Dia kemarin juga sempat main di Piala Eropa. Ya mungkin ini panggung besarnya dia. Semoga dia bisa mengemban amanahnya dikasih nomor 10 bisa menjadi salah satu suksesor para legenda-legenda Juventus. Ya gue sih senang-senang aja dan mungkin juga gue senang juga dia dikasih nomor 10. Oke, berarti gue coba mau penegasan lagi ya. Maksudnya Hmm, kalau dari Mas Riki tadi kan eh, melihat belum saatnya untuk Yildiz mengemban tanggung jawab legendaris di nomor 10 tadi. Tapi kalau dari Mas Bio intinya pantas nggak si Yildiz nih? Pantaskah dia? pantas lah, Oke, sip sip sip. Berarti udah kita pantas lah. bisa melihat dua sisi pandangan yang berbeda di Suara Juventi ini suatu hal yang biasa sekali dan itu sudah menjadi trademark Eh, kita semua ya. Mas Didi, mungkin gua ngelurusin kali Mas Didi ya, dikit Iya ya Mas Didi gimana ya, tuh? 1 menit ya. Mungkin gua ngelurusin nih, takutnya nanti penonton Suara Juventus ini salah paham nih. Maksud Iya, gua gini Mas Didi, ini kan tanggung jawab besar ya, nomor 10 ini kan ya, nomor legendaris ya. Gua takutnya diberikan ke anak usia muda ini
yang tadi Bio bilang kan dia akan terekspos media, di mana-mana semua akan menyoroti dia. Nomor 10 Juventus yang baru nih gitu kan. Semua orang akan menuntut dia untuk bermain, pengen ngelihat nomor 10 Juventus yang baru gitu. Takutnya beban besar yang diterima dia saat ini belum 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 bisa diterima oleh umur dia yang sekarang gitu. Bukan berarti dia nggak jadi pemain yang pantas mengenakan nomor 10, enggak. Kalau dari skill memang luar biasa, Bang. Pemain ini Ya, ya, potensial gitu. Cuman mungkin saat ini belum saatnya aja ya, gitu. Mungkin suatu saat betul, betul, nanti, betul. kalau menurut gua kayak gitu sih, Bang. Takutnya salah paham aja gitu. Ya, ya. Toh dia di Turki juga di timnas mainnya juga menonjol ya sama Ya, yang Arda Güler misalnya gitu kan. Dia udah jadi termasuk tulang punggung timnas lah sekarang ini yang paling bersinar lah di timnas. Tapi mungkin menurut Mas Riki belum waktunya dia dibebani dengan nomor 10 di Juventus gitu ya. Oke, 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 oke. Mantap. Dua narasumber berkelas sudah menyampaikan eh, pandangan yang cadas nih. Wah, kita lanjut lagi deh ngebahas isu Mercato yang selanjutnya yaitu Weston McKennie nih. Weston McKennie kita tahu sendiri pemain dari Amerika ya, dia udah cukup lama di Juventus. Kabar terbaru dia dipertimbangkan oleh manajemen termasuk pelatih juga memainkan dia di skuad Juventus dan kabarnya dia bersedia untuk turun gaji. Nah, menurut Mas Bio nih, pendapatnya gimana tentang kabar Weston McKennie ini yang nggak jadi dijual nih, gimana? ya ini kan karena dia ya memang nggak laku juga sih Mas. Karena sudah beberapa awalnya kan memang masuk daftar jual ya, dan sekarang nggak laku gitu, nggak laku-laku sampai sekarang. Iya, iya, Nggak iya. mau yang dia beli secara permanen, mau yang loan juga nggak ada nawaran sama McKennie ini. Tapi dia Dan juga, nolak-nolak ya. iya dia nolak-nolak karena memang merasa dia La Sistem memberikan impact yang banyak kepada Juventus ya, 7 assist tapi nggak mencetak gol, tapi dari sisi versatil dia musim kemarin bisa ditempatkan di beberapa posisi, bisa jadi bek kanan, bisa jadi sayap kanan, bisa jadi CDM, bisa jadi DM. TP-nya juga box to box, juga dia apa ya? Kalau di luar lapangan gitu menjadi seorang yang apa deh? Periang gitu, memberikan kehangatan di sesi latihan di Juventus. Tapi balik lagi ini kan kebutuhan tim dan juga timnya lagi dibangun lagi sama Thiago Motta yang di luar listnya dia lah, dan juga kemarin dia sempat nego buat naik gaji ya, agak kepala batu juga gitu, besar kepala dia kemarin malah jadi minta naik gaji gitu ya. Kemampuan lu so-so aja. Rabiot aja kemarin akhirnya didepak karena yang sama nih, Chiesa juga sama lagi drama-dramanya. Nah ini McKennie malah ikut-ikutan kayak gini, jadi kayak isunya dia membuat sebelumnya terjadi kayak suatu perkumpulan gitu, bikin geng gitu, dia Chiesa sama Rabiot sama si McKennie, karena dari secara performance dan juga kontrak ya sama, hampir bersama gitu. Tapi McKennie sampai sekarang malah nggak laku-laku gitu loh. Nah kemarin makanya akhirnya dia katanya bersedia untuk apa namanya, relaksasi gaji lah gitu. Jadi dari timnya Juventus manajemennya sekarang ingin memberikan green light si McKennie untuk masuk first team lagi. Tapi secara kebutuhan tim sudah banyak nih pemain yang kayak dia di Juventus di lini tengah. Ada Kevin Turam, ada Douglas Luiz, ada Fagioli, ada Locatelli yang notabene hampir sama gitu atributnya. Bukan pemain-pemain yang stylish, yang playmaker, yang bisa jadi orkestrator di lini tengah. Malah tetap ada box to box. Tapi dilemanya bahwa Juventus besok memainkan 5 kompetisi yang berbeda gitu. Ini buat kedalaman squad juga masih oke Weston McKennie karena dia bisa bermain di berbagai posisi. Kalau gue sih, kalau misalkan ada kesempatan untuk menjual McKennie dan juga menjual pemain-pemain yang lain di lini tengah kayak Arthur gitu, ya kalau bisa dijual lah, gue pengennya di sih dijual aja gitu loh. Dan juga dia masih muda juga kan, si Harry Potter ini masih 25 tahun kalau nggak salah. Nah, Iya, tapi iya. kalau misalkan memang akhirnya nggak laku-laku gitu loh, ya boleh aja lah dia masuk di first team menjadi alternatif kalau misalkan memang para pemain-pemain yang lain ini ada suatu apa namanya ya, kayak misalkan cedera ataupun misalkan akumulasi kartu, ini McKennie bisa menjadi serpan lah buat para pemain yang lain karena memang atributnya dia cuma box to box aja dan juga positioning gitu, passing ya sosok aja lah, crossing juga sosok aja, tapi mungkin dia secara stamina, secara positioning dan juga versatil bisa ditempatkan di lini tengah maupun di belakang. Cuma nanti memang dia kan belum pernah main nih di timnya Mota dari kemarin-kemarin. Mungkin coba ini bisa dicoba untuk Oh. latihan lagi untuk bisa masuk ke dalam timnya Mota. Ya at least di bench lah biar masuk nanti main di Serie A. Nah, oke, Mas Bio, terima kasih nih. Jadi gini, gue coba
mencoba membahas yang McKennie ini, mau nanya ke Hmm. Mas Riki nih. Nah, tadi kan dibilang Mas Bio bakal ya setidaknya di benchnya Mota bisa dia Hmm. masuk gitu. Nah, menurut Mas Riki gimana nih pendapatnya tentang Weston McKennie ini? Silakan. Oke, oke. Kalau gua mungkin dari sisi positifnya ya Bang ya. Kalau gua menilai dari sisi positifnya dulu nih. Weston McKennie ini sebenarnya dia cinta sama Juventus Bang. Ya, ini terlalu apa namanya? Terlalu berperasaan ya. Dia udah baper sepertinya sama Juve. Kenapa? Karena pertama kali dia dipinjamkan ke kemana kemarin? Aston Villa ya. Leeds. Oh, Leeds Leeds ya. Pertama United kali ya, dia di Leeds ya pertama United. kali dia dipinjamkan ke Leeds United itu kan dia sempat mengeluh kan. Dia bilang, "Kok gue diperlakukan seperti ini gitu. Gue dibuang terus pas gue balik ternyata loker gue udah diisi orang gitu kan." Dia sempat berkeluh kesah seperti itu kan gitu. Tapi pada akhirnya dia bilang, "Gue akan tetap membuktikan diri gue bahwa gue masih cocok main di sini gitu." Itu suatu bentuk rasa cinta menurut gue Bang ya. Dia masih ingin proving dirinya bahwa dia masih pantas main di Juve gitu. Dan untuk sekarang gitu terbukti bahwa dia menolak beberapa tim yang memang sudah menawar dia gitu ya. Mungkin ada dua sisi nih. Yang pertama mungkin dia merasa dia tidak bisa main di sana gitu ya, atau mungkin dia yang kedua dia merasa bahwa dia masih kembali lagi kayak dulu. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih bisa gitu. Karena di Allegri Jilid 2 kemarin, Weston McKennie cukup impresif sebenarnya Bang ya. Dia menjadi salah satu pemain andalannya Allegri di musim lalu gitu. Dia memainkan average per gamenya itu 75 menit Bang. Gitu kan. Itu cukup lama ya kan? Hanya Iya, sisanya iya, misalkan beberapa iya. menit sampai waktu bertanding berakhir gitu. Jadi menurut gua dia salah satu andalan Allegri dengan catatan assist di sini ada sekitar 10 assist dan 9 gol. Itu impresif Bang menurut gua gitu. Jadi kenapa sih harus dibuang gitu? Kita memainkan 5 kompetisi ya benar kata Bio tadi. Kita butuh beberapa pemain yang memang bisa diandalkan gitu dan apalagi McKennie udah cukup lama berada di Juve, dia punya capability menurut gua so far gitu. Dia juga menunjukkan bahwa dia cukup layak berada di first team gitu. Jadi kenapa harus dibuang? Gue nggak menemukan alasannya gitu. Ya kalau memang ada beberapa pemain yang mungkin setipe dengan dia. Nah di Allegri Jilid 2 kemarin, McKennie itu dimainkan kadang melebar loh, ya kan? Kadang di Hmm, kiri, kadang di kanan, lebih sering di kanan. kanan gitu, di Iya, posisinya Weah, ya kan? Dan disitulah dia menghasilkan banyak assist gitu. Jadi menurut gue mungkin kalau memang di tengah nggak bisa ya dioper ke posisi lain dan mungkin iya. bisa efektif seperti zaman Allegri kemarin ya. Allegri menemukan rasa positif nih di dirinya Weston McKennie gitu sih. Karena Tapi seperti defense yang mungkin dibilang Mas Bio tadi versatil ya, McKennie ya. Yes. iya betul sekali Bang. Itu sih Bang kalau dari gue Bang. Jadi kalau memang akhirnya dia pergi ya it's okay. Tapi penggantinya datang Cobb Manners gitu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau Iya, misalnya iya. tidak ada pengganti yang sepadan dan Juve memainkan 5 kompetisi butuh pemain banyak, menurut gue masih it's okay untuk ditahan sih Bang. Oke, thank Gitu. you Mas Riki pendapatnya. Ya. Kita mau ngebahas lanjutnya lagi nih tentang isu Mercato berikutnya dari Fabio Miretti. Dia dikabarkan ini mau dipinjamkan atau loan ya ke Genoa ya. Nah, kabarnya dia juga selain Miretti, Genoa itu meminati pemain next gen Juventus lainnya namanya Muharemovic ya. Ya. Nah, melihat performa Miretti di musim lalu, kemudian di kiprahnya di preseason juga dia ikut. Nah, seperti apa nih menurut Mas Riki dulu deh, gimana? Ya sebenarnya kita udah cukup sering ya Bang yang ngebahas tentang pemain ini ya. Dan satu kata dari gue pinjamkan aja udah. Karena Iya, iya. sekarang keadaannya semakin sulit untuk seorang Miretti Bang ya. Kita punya dua pemain baru yang sudah sangat capable ya Bang menurut gue ya. Ada Douglas Luiz dan juga ada Kepren Turam. Ya kan ditambah lagi kita masih ada Fagioli, ya kan. Jadi menurut gue ada Locatelli juga gitu. Itu sulit udah. Dia nggak punya tempat udah di lini tengah. Mau ditaruh Nggak, mana gue nggak tanya. ada Apalagi kalau alasan untuk bertahan ya. nggak ada alasan untuk bertahan. Apalagi kalau Cobb Manners jadi on deal nih. Nah, udah makin sulit Bang, udah nggak ada tempat gitu. Jadi lebih baik menimba ilmu dulu di luar, nanti kembali lagi ke Juve dalam keadaan yang lebih siap. Gitu sih Bang. Gua nggak punya banyak Iya, kata-kata iya, mungkin iya, untuk iya. Miretti itu aja, pinjamkan aja udah. Gitu sih Bang udah. Oke, nah ini dari Mas Riki ini satu kata pinjamkan saja. Menurut Mas Bio gimana nih? Ya, gue sih setuju sama Ricky ya. Sama, soalnya dia memang kelihatan dari cara dia bermain juga. Dari pengambilan keputusan, dari cara dia passing, dan dribble, menempatkan posisi juga. Masih kelihatan banget kurang mateng si Miretti ini. Beda sama Fagioli yang temennya di next game gitu loh. Karena Fagioli sudah dipinjamkan, sudah di sekolah lain. Nah ini banyak dari para Juventini dan juga Juvedona bilang, nih si Miretti punya potensi, cuma memang harus di sekolahin dulu nih, mau di
luar Italia, mau di Italia juga harusnya dia sekolahin gitu loh. Nah, tapi memang kemarin kan Allegri kebutuhan timnya ya gitulah ya. Ada berapa pemain yang memang beda gitu loh sama karakteristiknya si Miretti, makanya dia dimainin terus gitu. Dia musim kemarin juga baru apa ya? Kayak baru nyetel gitu udah sama Allegri gitu. Dari beberapa musim dia main di Juventus sama Allegri, ya itu musim kemarin paling nyetel itu juga nendang kena tiang mulu, kena mister mulu, nggak pernah ngegolin kata gue. Ya ini orang kalau misalkan dia sering ngegolin ya harusnya dia kalau dia sering ngegolin kan mental naik juga, kepercayaan diri naik, dia bisa langsung nyetel gitu pertandingan dan juga dia pasti akan demikian terus. Tapi nyatanya Iya. ya dia ya gitu, banyak yang dibilang ah ini mah bocah kosong main lagi katanya. Bocah kosong. Kalau Bio bilang musim kemarin yang paling gitu ya golnya aja cuma 1 yo. Udah Itu nggak ada paling harapan. itu yang Jadi paling Iya. nyetel itu karena sebenarnya weakness utama dia tuh decision makingnya, sebelumnya mentalnya iya itu emang sebelumnya ya emang kan belum ngegolin kan kayak kemarin belum cuma satu cocok ya udah buat di tim ya Juve gitu. ya kemarin juga mainnya cuma di Opa sama seri ada Iya. aja kayak gitu loh, apalagi besok Iya. main di 5 kompetisi 5 ya? kompetisi loh. Iya, Nah iya, ini iya, Miretti iya, iya. kayak kelihatan masih mentah banget, apalagi waktu itu kan sempat main di UCL tuh. Iya, Ya, mentah banget. Ketemu PSG Habis yang ketemu ada Mbappe, Neymar, Messi, udah dikantongin ya bocah panik, kosong ya. udah awal panik ketemu bocah. enggak ketemunya apalagi itu ketemu Verratti gitu loh. Ya Iya, lah bocah kosong. dikantongin banget, parah banget itu bocah kosong. Maaf ya, Ngerti ya kalau kamu nonton ya. Tapi memang bener, Ini bocah kosong banget sih. tapi emang harus Bocah. di sekolahin dulu sih emang. Beda, kalau Joli kan tadinya kan waktu itu di Cremonese sempat dipinjemin. Semusim dia main di sana full 38 match Iya, kalau nggak iya, salah. iya. Nah, makanya pas pulang lagi ke Juve, Mateng. mateng langsung sekali main. Buktinya kemarin semusim gak main, satu match terakhir main, perbedaan bagus banget tuh kemarin. Nah, ini mungkin karena nanti kita kan masih deal-dealan nih sama Cop Miners dan juga mungkin ada Nico Gonzalez juga yang akan datang ya. Mungkin kalau dua Ya pemain makin itu datang ya udah mungkin McKennie sama Miretti ya boleh lah gone iya, gitu. boleh lah Gon lah. Gone boleh lah. Kalau McKennie gue pengennya sih permainan aja kalau misalkan Cop Miners sama Nico Gonzalez datang karena masih bisa ngecilin cuan yang lebih banyak. Cuma kalau Miretti emang lebih sedikit lagi ini kalau untuk dijual loh. Karena ya dari secara statistiknya kurang, dari cara bermainnya juga masih gitu. Ya Iya, iya, gue iya, sih iya. mainnya harus ya minimal di sekolahin lah. Karena punya potensi bagus, dia Juventino juga dia Dia bisa next bermain gen di kan ya? belakang. Next Iya, gen ya. dia posisinya tuh lebih ke depan daripada McKennie sebenarnya dia bisa jadi Mm-mm. IMF sama Fagioli juga dia lebih ke depan bisa jadi second striker Oh, juga kalau memang harus dipaksakan ya. Harusnya sih nanti McKennie itu tuh. Yildiz sama Fagioli sama Miretti kalau Miretti udah balik sekolahin mungkin bisa jadi Trisula yang mau di tengah Juventus. Gue sih berharapnya begitu ya. Karena iya, memang iya, iya, iya. gue juga kemarin harusnya kalau misalkan Sule nggak dijual ya pengennya ada Sule juga di situ. Elin Junior kalau nggak dijual juga pengennya juga main nanti buat masa depannya tim Juventus gitu. Tapi kan memang karena kebutuhan tim sekarang lagi gonjang-ganjing ekonominya, ya udahlah yang terbaik aja buat timnya. Gue sih gitu aja. Oke deh, pendapatnya dari dua narasumber kece kita ini mengenai Miretti kita udah bisa simpulkan ya, walaupun dia sebenarnya atributnya kurang, tapi gimana pun juga dia next gen, dia ibarat batu akik tuh masih perlu dipoles, tapi Wah, di tukang poles yang lain gitu ya. jauh ini tuh. Semuanya masih lama. Juventus sudah nggak punya waktu untuk moles-moles lagi bang. Udah Jadi, cukup bang. nah itu seharusnya Ya, kita berpikirnya kayak waktu ngelepas Sule ke Frosinone kan, jadi siapa tahu Ya, yes, dia bisa betul. comeback dan menghasilkan gitu, entah Ya, cuan atau prestasi, dua-duanya itu bagus buat Juve, tapi bukan sekarang gitu ya, ya di masa kudu depan. harus ke ketok magic dulu bang. Ini si Miretti harus. Oke deh, thank you Mas Riki, Mas Bio oke. atas Sama-sama opininya, mas. pendapatnya, diskusinya. Kayaknya kita perlu mengakhiri terlebih dahulu nih karena udah cukup lama nih waktunya. Oke, sebagai penutup, buat mau ngingetin lagi ke teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa seperti biasa like, comment, share, and jangan lupa pastinya subscribe dan berlangganan ke fitur membership Suara Juventini. Karena di fitur membership Suara Juventini itu yang pastinya kalian bakal bisa mendapatkan manfaat, bakal bisa banyak benefit yang bisa kalian dapat. Kalian bisa tampil juga dengan narasumber-narasumber hebat yang sekarang ini dan Wah, narasumber-narasumber lainnya juga. Pasti kita nggak ada. bakal merasakan ekspresi dan sensasi yang berbeda. Oke, sebagai penutup langsung saja kita yel-yel Suara Juventini Vino alla fine.
Forza Forza Juve. Juve. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Indonesia 79.